Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya cintai, saya berikan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini dalam acara seminar PTBK saya. Sudah sedih meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Semoga menjadi amal jariah jenengan semua. Ya, langsung saja kita presentasi berkaitan dengan PTBK saya. Oke, teman-teman semua yang saya cintai, pertama saya ingatkan jangan lupa mengisi link presensi, nggih. Plus tanda tangannya jangan lupa. Teman-teman semua, ini untuk kali ini PTBK saya ambil judul upaya meningkatkan motivasi sebentar, ini ada yang masuk ini. Oke, upaya meningkatkan motivasi belajar siswa selama pandemi pada mata pelajaran TAFID melalui konseling kelompok dengan teknik self management. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan motivasi dan dengan teknik self management maupun dengan konseling kelompok, terutama teman-teman yang baru selesai PPG. Ini saya kira masih hangat ini, jadi nanti mohon masukannya. Jadi ada ini saya sambil teman-teman kok ini apa? PPT-nya kok berhenti. Ini aja lah. Oke, mohon maaf ini ada kendala teknis, nggih. Ini saya ulang. Ini. Jadi ini sekarang kita coba ke ya. Jadi untuk judulnya berkaitan dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran TAFID dengan menggunakan teknik self management. Mengapa ini saya gabungkan antara motivasi belajar dengan pelajaran TAFID? Ini abstraknya begitu. Karena saya sekaligus mengajar TAFID. Artinya saya gabungkan antara mapel umum TAFID dengan BK. Yang mana tetap pendekatan adalah pendekatan BK, yaitu menggunakan konseling kelompok dengan teknik self management. Ini abstraknya. Jadi kata kuncinya motivasi belajar, pelajaran TAFID, konseling kelompok, dan self management. Apakah nanti self management mampu meningkatkan motivasi belajar TAFID dengan pendekatan menggunakan konseling kelompok akan kita lihat pada hasil pembahasan. Oke, ini pendahuluan. Mengapa saya mengambil judul motivasi belajar, meningkatkan motivasi belajar pada pelajaran TAFID dengan menggunakan konseling kelompok teknik self management, ini yang mendasari. Jadi ketika penelitian ini saya lakukan ketika era pandemi virus corona, ketika awal tahun 2020, itu WHO menyatakan ada pandemi global yaitu virus COVID-19. Akhirnya merubah tatanan hidup, terutama dalam bidang pendidikan juga berubah, yang mana kemudian pemerintah membuat semacam pembatasan kegiatan, sehingga kita kenal ada namanya belajar di rumah. Akhirnya merubah, yang mana awalnya motivasi belajar anak itu tinggi, tapi ketika belajar di rumah, otomatis motivasinya menurun. Ini ada beberapa sebab, karena tidak ada teman, kemudian jam biologis juga berubah. Ini. Lah, kemudian
berawal dari masalah tersebut, akhirnya saya memilih self-management karena ini yang paling ringkas, paling praktis, dan ini berpusat pada tanggung jawab konselor. Artinya nanti yang merubah diri sendiri itu adalah konseli. Itu. Dengan ada 4, self-monitoring, reinforcement atau self-reward, kemudian self-contraction, kemudian stimulus kontrol. Oke. Kemudian kajian pustaka. Tadi saya mengatakan kata kuncinya ada motivasi belajar, konseling kelompok, dan self-management. Untuk motivasi sendiri, ini adalah penggerak. Penggerak dari dalam, ada faktor internal maupun eksternal. Ya. Kemudian untuk konseling kelompok, tentunya teman-teman sudah saling memahami juga, apalagi yang barusan lulus PPG ini, insya Allah masih hangat ini. Konseling kelompok sendiri adalah dinamika kelompok yang kita gunakan agar didapat pemecahan masalah berdasarkan dinamika kelompok itu sendiri. Yang mana urutan-urutan konseling kelompok sendiri ada pendahuluan, ada peralihan, kemudian ada inti, ada penutup, dan ada evaluasi. Insya Allah ini tidak perlu saya jelaskan, sudah jelas. Kemudian untuk self-management sendiri adalah prosedur mengatur perilaku diri, strategi mengubah perilaku, yang mana di situ nanti ada teknik atau kombinasi. Itu masuk dalam CBT. Kalau teman-teman masih ingat, teknik ini masuk dalam CBT. Kelihatannya kemarin tidak keluar dalam UT. Jadi aman. Meliputi ini tadi ada 4. Self-monitoring, kemudian reward, kemudian kontrak, kemudian stimulus kontrol. Langsung saja ke pembahasan. Nah, ini kok macet ini. Dengan yang sepi Pak I. Macet ini, kita ulang lagi. Belum ya teman-teman, ini laptop mantan PPG, jadi udah agak capek mungkin. Ini pembahasan. Ini pembahasannya. Ya, dari motivasi belajar praktik terutama dengan konseling kelompok, kemudian dengan self management. Ini pembahasannya ternyata unik teman-teman. Ya, yang pertama untuk masalah motivasi ini di kolom sebelah kiri, kemudian untuk masalah nilai di kolom kanan. Ini kalau teman-teman perhatikan, subjek saya, sebentar ini metodologi dulu. Lah, ini metodologi saya menggunakan PTK atau Classroom Action Reset, merujuk pada Kemis dan Tagat. Teman-teman masih ingat pasti ini. Ini sudah familiar Kemis Tagat ini. Ada 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek saya adalah MTS Negeri 2 Bantul, kelas 7A, tahun pelajaran 21-22 ketika pandemi itu, berjumlah 7. Jadi sudah memenuhi syarat untuk konseling kelompok. Ya, teman-teman masih ingat pelajaran dari Bu Dini, ya? Nah, ini 7 orang. Yang mana kriterianya adalah yang nilai TAFIQ-nya di bawah KKM. KKM-nya 75. Dan tingkat motivasi belajar rendah. Nah, kemudian saya membuat skala motivasi. Ini ada 4. Ini yang ahli motivasi sebetulnya Bu siapa? Yang psikolog Bu Lila ini. Nanti bisa dieksplor lebih lanjut ini. Sangat sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Kemudian saya membuat rentang tingkat motivasi ada 3. Ini ada rumusnya, kebetulan tidak saya tampilkan. Rendah antara 20 sampai 40, sedang 41 sampai 60, dan tinggi 61 sampai 80. Kemudian indikator keberhasilannya, kalau 75% dari 7 siswa tadi, berarti 5, memiliki motivasi belajar tinggi dan nilai di atas KKM, berarti termasuk penelitian ini berhasil. Jadi dari 7 orang yang mengalami KKM rendah, motivasi rendah,
5 saja itu sudah berubah, sudah motivasi tinggi di atas KKM, itu sudah dianggap berhasil. Itu ya. Itu kemudian hasilnya. Ini pembahasan. Ini ada 7 siswa, ada 7 klien, ada 7 konseli. Ini awalnya hasil pretest, ini tolong dilihat tabel yang sebelah kanan ini, skor motivasi ini nilainya di bawah KKM semua atau rendah. Ini intervalnya 20 sampai 40 rendah. Ini tidak ada yang melebihi 40, teman-teman. Berarti ini rendah semua awalnya pas pretest. Ya, tapi setelah saya berikan perlakuan dengan konseling konseling kelompok dengan self management tadi, ini alhamdulillah meningkat. Ini ada 5 ini yang tinggi. 74, 71, 72, 72 dan 71, ada 5 orang. Yang 2 orang masih rendah ini. Nanti saya jelaskan mengapa kok tidak naik yang 2 orang untuk motivasinya. Kemudian untuk nilai KKM sendiri, ini awalnya rendah semua karena 74, 73, 73, 70, 73, 70, 73. Ini di bawah KKM. Tapi setelah diberikan 2 siklus, siklus pertama yang naik hanya 2 orang, siklus kedua alhamdulillah 5 orang. Ini hasil dari perlakuan dari self management tadi. Ini hasilnya kemudian di sini di penutupan ini kita ambil kesimpulan bahwa ternyata motivasi belajar pada mata pelajaran TAFID dapat ditingkatkan melalui konseling kelompok dengan teknik self management. Buktinya apa? Buktinya adalah setelah diadakan self management, diberikan perlakuan, itu anak-anak meningkat motivasinya. Yang mana semua motivasi rendah 7 orang itu ternyata 5 orang meningkat atau 72%. Ya. Kemudian untuk nilai sebelum diberikan tindakan self management, ini di bawah KKM semua 7 orang itu. Tapi setelah itu siklus pertama ini hanya 3 yang di atas KKM, kemudian siklus kedua bisa 5. Demikian, jadi kesimpulannya ternyata self management, teknik konseling kelompok bisa meningkatkan motivasi belajar anak terutama di masa pandemi kemarin. Itu saja pemaparan presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf, kalau misalnya ada pertanyaan, sanggahan ataupun usulan saran silakan bisa disampaikan. Monggo bisa mengangkat tangan teman-teman yang mau memberikan usulan saran ataupun pertanyaan. Silakan teman-teman. Halo. Halo, silakan. Adakah yang mau memberikan masukan? Nggak Monggo. dijelasin dikit, Pak. Self management yang digunakan seperti apa? Contohnya untuk penanganan tahfidnya, itu kan ya, maksudnya meningkatkan ini tahfidnya. Gitu. Gimana Bu Rahma? Dijelasin Halo, Bu dikit Rahma? manajemennya yang digunakan itu seperti apa? Contohnya perlakuannya seperti apa ke siswanya sehingga itu maksudnya itu meningkat ini tahfidnya, itu kan nilai tahfidnya. Oke, terima kasih. Satu dulu ya. Satu dulu. Bu Rahma, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Jadi Bu Rahma pengen mengetahui sing tak lakoni kok bisa naik, bisa meningkat. Self manajemennya seperti apa, konseling kelompok seperti apa, dinamikanya seperti apa, kan begitu yang ditanyakan Bu Rahma. Oke. Seperti yang sudah kita pelajari untuk konseling kelompok, jadi kita masuk dari konseling kelompok dulu. Begitu, di situ ada kemudian tahap-tahapan. Ada pendahuluan, membina hubungan, menyampaikan tujuan, dan terpenting adalah janji rahasia. Jangan lupa ya teman-teman ya, diingat ya janji rahasia. Ya, kemudian di tahap peralihan menanyakan kesiapan, kalau siap baru kita ke inti. Nah, inti ini adalah self management kita terapkan. Yang pertama, self management adalah self monitoring. Apa itu self monitoring? Self monitoring itu sendiri adalah anak-anak atau konseli atau klien diminta untuk kemudian menggambarkan, mendeskripsikan keadaan dirinya ketika belajar, khususnya belajar tahfidz. Kemudian anak-anak saling bercerita, Pak, ada yang kendalanya di rumah tidak ada HP,
saya itu tidak ada HP, Pak. Tidak ada kamar, Pak. Saya itu jam biologi saya berubah, Pak. Kalau malam tidurnya larut malam, kalau bangun kesiangan, Pak. Saya itu tidak ada dukungan orang tua, Pak. Orang tua tidak pernah mengajari saya, Pak. Saya itu untuk menghafal itu materinya terlalu panjang, Pak. Ini dari self monitoring. Anak-anak disuruh mendeskripsikan, memonitor dirinya sendiri, kendalanya apa. Kalau dalam teori ABC kemarin hanya adalah antecedent atau penyebabnya apa. Anak-anak suruh mencari di situ. Anak mencari. Saya itu seperti ini, Pak. Saya itu seperti ini, Pak. Jadi 7 konseli itu saling bercerita mengungkap keadaan dirinya sendiri. Itu. Kemudian setelah anak-anak sudah tahu, misalnya contoh anak-anak mengatakan, Pak, saya itu Pak, kalau malam tidurnya sekarang itu malam Pak. Tapi kalau bangunnya kesiangan karena sekolahnya itu belajar di rumah atau BDR. Nah, kemudian setelah itu anak-anak menentukan self reward dulu. Oke, kalau saya mau berubah, tidurnya agak meruput jam 10 atau jam 9, nanti bangunnya biar bisa meruput, reward-nya apa yang akan saya berikan. Banyak reward. Ada yang reward-nya itu dari dirinya sendiri. Contoh, saya ingin memberikan mahkota besok di surga kelak kepada orang tua saya karena berkaitan dengan hafalan. Ada yang mengatakan seperti itu. Self reward ini. Ada yang mengatakan, oh Pak, saya mau diberikan HP kalau hafal sampai juz amma, Pak. Dan sebagainya. Ini self reward. Jadi dinamika seperti itu ya. Tadi self monitoring, self reward, ya kemudian self contract. Ada kontrak nanti di situ. Anak-anak nanti di situ disuruh menyampaikan sendiri. Kira-kira terus kamu mau apa? Setelah kamu mengetahui kalau kendala kamu itu satu, misalnya, Pak, saya itu tidurnya malam. Saya pengen tetap menghafal, Pak, biar saya bisa menghadiahkan mahkota. Nah, terus kontraknya bagaimana? Oh, kalau begitu, Pak, HP saya matikan, TV saya matikan, saya tidur awal, Pak. Saya minta orang tua untuk pagi membangunkan, Pak. Ini kontrak. Begitu. Terus kemudian mengontrol, self control, agar ini rencanamu tetap berhasil, tetap terkondisi, bagaimana? Saya kerjasama dengan orang tua, Pak. Begitu. Jadi ini pelaksanaan di teknik konseling kelompok ketika di tahap inti. Kita menggunakan self management ada 4 langkah tersebut. Ini ada catatannya di PTK saya, tapi tidak saya tampilkan, mohon maaf. Begitu Bu Rahma? Pak Himtum? Makasih Pak Isnan. Ya, terima kasih Bu Rahma. Monggo yang lain. Mandiri Silakan yang lain memberikan masukan atau yang baru datang. Terima kasih ya teman-teman semua atas kehadirannya. Jazakumullah, jangan sudah mau meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya kuota. Semoga ini nanti majelis ini bisa kita gunakan juga untuk teman-teman yang lain yang ingin seminar PTK. Saya kira ini sangat bagus sekali, mudah, murah, meriah, dan cepat. Monggo yang lain. Orang tak aku sih kabeh panjenengan Mbak SMP. Ya Mbak, ini pikirannya apa? Ini teman-teman, informasi saja. Ini ada 2 majelis utama. Ini satu teman-teman PTG saya, satu MGBK di Kabupaten Bantul Istimewa Yogyakarta, khususnya MGBK Kemenak. Jadi ini ada 2 majelis yang hadir bersama. Alhamdulillah ini terima kasih dari MGBK Kabupaten Bantul. Ini ada beberapa teman juga. Mohon memperkenalkan diri mungkin. Bu Rita. Halo Bu Rita. Sebentar toh. Bu Rita ada ini? Kelihatannya ada. Monggo yang lain kalau ada masukan, saran terhadap penelitian PTK saya. Kalau Alamat mengajar. jangan lupa teman-teman absen nggih. Nggih. Ini nggak ada moderator ini. Pak Isnan Halo. Bolehlah aku ya. nggak bisa tanda tangan di absennya ya. Tanda tangan. Bolehlah nggak tanda tangan aku nah apa iso engko. Jangan-jangan Tahu caranya bisa. Pak HP-ku. Ya, tapi bisa tanda tangan itu. Di tab dulu, di tanda tangan terus baru di wer-wer sakena nih. Dicoba lagi Bu Lila nggih. Ya ini ada pertanyaan dari
Sobria Nurul Islami. Terima kasih. Nah, ini Bu Sobria, Mbak Sobria. Pak Ihsan izin bertanya, saat PTBK itu kendala apa yang ditemui dan bagaimana Pak Ihsan mengatasinya? Kemudian berapa lama proses PTBK itu dilaksanakan? Terima kasih. Mbak Sobria. Ya, kendala mengatasinya bagaimana? Kemudian berapa lama? Untuk berapa lama? Itu saya sambil nyambi ya, karena waktunya kita longgar ketika kemudian BDR belajar di rumah itu waktunya cukup longgar dan saya hanya ada 7 subjek untuk penelitian saya karena ini konseling kelompok. Nah, ini waktunya itu saya sekitar 1 bulan itu selesai itu, insya Allah. Bahkan prakteknya loh ini Bapak Ibu, untuk BK itu penelitian itu sebetulnya tidak usah lama-lama. Saya mengerjakan ini paling hanya sekitar maksimal itu paling 1 minggu itu. Ini insya Allah selesai. Karena kita sudah tahu, sebetulnya sudah tahu kasusnya apa, kendalanya anak-anak di mana, anak-anak sebetulnya masalahnya di mana, kita harusnya sudah tahu kalau selaku guru BK. Ini untuk prosesnya ya. Kemudian untuk kendalanya adalah membina atau kalau dalam teknik self management adalah self control. Self control ini yang paling sulit dilaksanakan karena anak-anak harus mengontrol janjinya, kontraknya itu agar berjalan semestinya berkesinambungan. Itu yang susah. Jadi kita harus sering-sering ngaruh kele, piye wis sidane mau bengi sida turu muruput durung, mau sidane tangi esuk apa durung. Le, kowe sidane ning omah wis ngaji apa durung? Itu. Jadi yang paling susah adalah self control. Kita membantu anak untuk mengontrol apa yang sudah dia putuskan. Ini ya, Mbak Sofia. Lah terus caranya bagaimana? Kita harus sering kontrol lewat WA. Ini solusinya itu. Terima kasih, Mbak Sofia. Monggo yang lain, kalau masih ada. Monggo yang lain. Dari ahli-ahli PTK ini. Bu Yayu, halo Bu Yayu. Oh, Bu Yayu hadir, teman-teman. Bu Yayu, halo. Bu Yayu, halo. Oh ya. Monggo teman-teman. Oh, Bu Tarti, terima kasih kehadirannya. Ini Bu Tarti ini teman saya di MGBK Bantul, Bu Rita Ningsih juga. Ini Bu Sobria juga. Jadi ini teman-teman PPG ya. Monggo Bu Tarti, halo. Teman-teman PPG saya Bu Tarti. Bu Rita, halo. Maaf, saya baru bisa masuk, Pak. Tadi keluar. Terima kasih. Oke, kenalan dengan teman-teman PPG saya ini, Bu Rita. Oke, Bu Tarti, terima kasih Bu Rita. Ini teman-teman MGBK saya. Monggo yang lain kalau ada masukan untuk saya, atau mungkin format presentasinya bagaimana? Kalau mungkin ini kurang maksimal, bisa diberikan masukan, Pak. Presentasi orang ini, Pak. Boleh. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada, saya kira bisa kita akhiri. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya kira majelis ini sangat bagus sekali. Nanti mohon bagi yang berkeinginan untuk seminar PTK bisa kita gunakan majelis ini, nggih. Bersama-sama saling membantu. Semoga menjadi amal jariah jenengan semua. Jazakumullah hasanal jaza. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya apabila dalam menyampaikan dalam napa nggih ngaturin jenengan kurang nuju prono, tidak ada suguhan, tidak ada snack, tidak ada konsumsi, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Isnan. Terima kasih nggih. Terima kasih semuanya.